Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa dengan saya kembali, Ahmad Fauzi. Kali ini kita akan membahas seputar materi pelajaran IPAS kelas 4 ya. Di mana pada sesi kali ini kita sudah masuk pada materi tentang kebutuhan hidup manusia. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu ya dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon perhatikan baik-baik apa yang akan saya sampaikan melalui layar ini. Anak-anakku di kelas 4, tentu pelajaran IPAS sekarang gabungan antara IPA dan IPS, tentu banyak sekali materi yang terkandung di dalamnya, terutama adalah pengetahuan alam dan pengetahuan sosial. Nah, kali ini pada materi ini tentang pengetahuan sosial ya, di mana manusia memiliki kebutuhan hidup. Itu ada 3 ya, ada 3 macam kebutuhan hidup pokok manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, pada presentasi kali ini akan membahas definisi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ya. Kita akan mengeksplorasi mengapa memahami hierarki kebutuhan itu penting ya. Juga akan diberikan contoh singkat dari masing-masing jenis kebutuhan tersebut. Namun sebelumnya tentu kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari orang lain ya, yang disebut sebagai makhluk sosial. Baik, maka beda dengan manusia zaman dulu ya. Manusia zaman dulu belum begitu memahami tentang kebutuhan sosial. Namun untuk kali ini di zaman sekarang kebutuhan sosial itu sangat penting sekali. Baik, kita masuk yang pertama. Kebutuhan primer itu adalah termasuk kebutuhan yang paling dasar. Ya, manusia zaman dulu atau manusia mungkin prasejarah itu juga sudah membutuhkan kebutuhan primer walaupun masih sangat sederhana. Di antara kebutuhan primer itu adalah yang pertama adalah tentang kebutuhan pangan. Manusia sebagai makhluk hidup sama seperti hewan ya, itu memiliki kebutuhan yang sangat-sangat pokok, yaitu makan atau pangan. Untuk bertahan hidup, manusia harus makan. Zaman dulu mungkin ya manusia prasejarah makan dengan mengandalkan yang ada di alam, itu ya, berburu atau mencari tumbuhan-tumbuhan untuk dimakan. Tapi berbeda dengan manusia yang sudah berbudaya, menggali potensi, bekerja, kemudian mengolah makanan dari bahan yang mentah, kemudian diolah menjadi bahan yang matang. Apa itu kebutuhan makan atau pangan? Makanan bergizi dan akses air bersih itu sangat penting sekali. Manusia sangat butuh makan dan air untuk minum, untuk membersihkan diri. Menurut WHO merekomendasikan bahwa konsumsi kalori minimal itu adalah 2100 kilokalori per hari. Itu kebutuhan manusia ya untuk mendapatkan kualitas hidup. Kemudian setelah ketika makan atau pangan itu terpenuhi, kebutuhan yang kedua yang sangat penting sebagai dasar kehidupan adalah sandang. Sandang adalah pakaian ya, atau yang untuk menutupi tubuh kita. Dari apa? Menutupi dari, kalau dulu mungkin belum mengenal budaya dan agama ya, itu menutupi badan kita supaya tidak panas, tidak basah,
atau tidak terkena benda-benda tajam yang ada di alam gitu. Mungkin masih ada suku-suku pedalaman sekarang yang masih sandangnya itu menggunakan sangat sederhana sekali. Mereka masih telanjang dada, hanya menutupi bagian tertentu saja. Namun seiring berjalannya waktu, manusia sudah berbudaya dan mengerti tentang agama. Pakaian bukan sekedar untuk menutupi tubuh dari panas atau basah, tetapi untuk menjaga aurat juga ya. Sandang atau pakaian layak melindungi dari cuaca ekstrim, panas, hujan, gitu ya, atau benda tajam. Kemudian idealnya manusia memiliki minimal 3 set pakaian untuk sehari-hari. Itu kalau kebutuhan yang paling paling sederhana ya, minimal 3 pasang pakaian untuk sehari-harinya. Tapi ya masih ada mungkin manusia yang kehidupannya masih miskin gitu ya. Mungkin masih ada yang belum mencapai 3 set per hari sehari-harinya itu. Yang ketiga yaitu kebutuhan papan. Kebutuhan papan di sini artinya adalah kebutuhan tempat tinggal. Kalau dulu manusia nomaden atau berpindah-pindah itu mengandalkan gua, pohon besar, kemudian mungkin lereng-lereng gunung yang eh, terhindar dari air hujan ataupun sungai gitu ya, atau panas terik matahari, dijadikan tempat tinggal dulu. Namun sekarang manusia sudah memiliki papan untuk tempat tinggal itu berbagai macam jenis dan bentuk ya. Bahkan sudah bukan lagi sekedar tempat tinggal ya, tapi untuk memulai kehidupan ya. Tempat tinggal yang aman dan sehat adalah hak dasar manusia memilikinya itu. Akses ke sanitasi layak juga sebagai bidang yang sangat krusial. Rumah dilengkapi dengan jendela, kemudian lubang angin, kemudian atap yang kuat gitu ya, pembuangan dan sebagainya, tergantung dari kemampuan manusia itu. Kesimpulannya kebutuhan primer adalah fondasi kehidupan dan pemenuhannya mencerminkan kesejahteraan suatu bangsa. Kalau bangsa itu maju bisa dilihat dari penduduknya, rakyatnya itu memiliki rumah yang layak, sandangan yang layak juga, makanan yang tersedia gitu. Berikutnya, kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya. Dimana kalau kebutuhan sekunder ini terpenuhi dengan baik, maka hidupnya pun terpenuhi dengan baik tentunya. Seperti ada 3 macam kebutuhan sekunder. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan sangat penting sekali, di mana dengan pendidikan kita menjadi tahu tentang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan teknologi dan lain sebagainya. Ya. Dulu mungkin manusia masih mengandalkan otodidak ya, dia berpikir sendiri untuk mencari tahu. Tapi sekarang sudah tersedia sekolah-sekolah, sekolah dasar, sekolah usia dini sampai dengan sekolah perguruan tinggi. Nah, di sini akses pendidikan formal dan informal sangat penting. Ini meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang bagaimana kita menjalankan hidup ini. Semua orang butuh pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Ini sangat penting sekali. Manusia jika tidak sehat, maka manusia tidak bisa berbuat banyak. Maka layanan kesehatan oleh suatu bangsa di berbagai negara disediakan untuk melayani pelayanan kesehatan masyarakat. Layanan kesehatan memadai, menjamin kesejahteraan juga. Kalau layanan kesehatannya tidak memadai, maka kesejahteraan masyarakatnya pun akan terpengaruh. Kemudian memiliki asuransi kesehatan itu sekarang menjadi kunci ya untuk bisa
mengakses layanan kesehatan. Dan yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah sarana transportasi mempermudah mobilitas. Dalam hal ini alat untuk kita dalam mobilitas kehidupan. Kita berangkat bekerja, kita berangkat pergi ke suatu tempat, itu kalau tidak menggunakan transportasi yang memadai seperti zaman dulu gitu ya, itu tidak akan tercapai kesejahteraan juga. Kalau zaman dulu harus berjalan kaki sangat jauh, menggunakan kuda, menggunakan bantuan hewan gitu ya. Kalau sekarang sudah ada kendaraan bermotor, ada mobil, ada kereta api, pesawat terbang yang dapat mengakses hitungan menit, hitungan jam itu sampai ke tempat yang jauh sekali. Kebutuhan sekunder meningkatkan kualitas hidup. Pemenuhannya berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan. Ini apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi dan meningkat menjadi kebutuhan sekunder. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Jika tadi kebutuhan primer sudah, sekundernya sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya itu tersier. Apa itu tersier? Ya, kebutuhan tentang pemenuhan hak kemewahan ya, dan prestis tentunya. Uangnya banyak, hartanya juga banyak, kemudian investasinya juga banyak, mampu membeli mobil, mampu membeli ini dan itu, maka boleh-boleh saja ya. Di antaranya ada 3 macam kebutuhan tersier. Yang pertama adalah barang mewah. Apa itu contohnya? Seperti kendaraan, perhiasan, ya. Kemudian ada lagi tentang rumah yang mewah gitu ya. Sebagai bukti simbol status sosial di masyarakat. Orang yang memiliki kendaraan mewah, kendaraan yang harganya mahal, perhiasan yang mahal, rumah yang mewah, itu menjadi status sosial orang yang kaya di masyarakat. Kemudian yang kedua, hiburan. Orang yang telah memenuhi kebutuhan primer, sekunder, yaitu dia meningkat ke tersier, dia biasanya membuang atau ada kelebihan uangnya itu dibuang bukan untuk sesuatu yang dihamburkan, bukan, tapi untuk hiburan, pergi ke luar negeri, kemudian pergi ke suatu tempat wisata, kemudian pergi ke mall ya, untuk menghibur diri. Liburan mewah dan hobi mahal, dan hobinya mahal meningkatkan kualitas hidup, namun ini bukan prioritas utama ya. Memiliki hobi yang biayanya cukup mahal gitu. Hobinya apa ya? Hobinya terjun payung. Wah, terjun payung, sekali terjun payung itu biayanya mahal sekali. Kemudian yang ketiga, investasi. Nah, ini kelebihan uang banyak, di tabungan banyak, investasinya bagus sekali. Ini untuk investasi properti contohnya, dan saham. Ini untuk meningkatkan kekayaan juga, sehingga tidak dihambur-hamburkan. Alias uangnya itu ditabung, kemudian dikembangkan dalam bidang investasi ini. Ini memberikan keamanan finansial jangka panjang. Uangnya tidak habis. Ya, jika uang banyak, kalian bisa menggunakan uang itu untuk investasi, untuk menanam saham, untuk membeli tanah, untuk membeli pekarangan contohnya itu, untuk membeli atau untuk mengusahakan perdagangan dan sebagainya. Nah, kebutuhan tersier ini mencerminkan status sosial dan gaya hidup. Pemenuhannya tergantung pada kemampuan finansial tentunya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, diantaranya adalah yang pertama, pendapatan. Pendapatan besar, maka akan meningkatkan kesejahteraan pula. Kemudian geografis, tentang ya kita hidup di mana. Hidup di perkotaan berbeda dengan hidup di perdesaan. Ya, mungkin di desa, orang kaya di desa dibandingkan orang kaya di kota mungkin tidak sama ya.
mungkin ya. Di desa orang bisa memiliki sawah itu berpetak-petak, tapi mereka rumahnya sederhana, tidak seperti orang kota gitu. Dia dikatakan di desa itu orang kaya, tapi kalau dilihat rumahnya, rumahnya biasa saja, tapi sawahnya banyak. Kemudian yang ketiga teknologi. Nah, teknologi sekarang ada gadget ya HP atau handphone yang dapat menjadi bagian dari gaya hidup modern. Dengan adanya handphone ini kita dapat mengendalikan bahkan menghasilkan sebuah kekayaan juga. Yang keempat budaya. Budaya mempengaruhi prioritas kebutuhan. Ada tradisi dan adat istiadat memainkan peran penting. Budaya bekerjanya kerja keras, disiplin, itu juga sangat penting sekali. Hierarki kebutuhan ini dalam perspektif psikologis ya. Yang pertama kebutuhan hidup, kebutuhan tubuh itu yang paling utama. Paling bawah ya, kebutuhan tubuhnya itu paling utama, itu yang harus dipenuhi. Makan, minum, tidur, kemudian sandang, papan, ya. Kemudian yang kedua kebutuhan keamanan. Kita pasti akan merasa tidak aman kalau harta kita tidak dijaga misalnya gitu. Kemudian kebutuhan sosial, status sosial. Kita butuh dihormati, butuh disanjung mungkin ya. Dan yang kedua penghargaan, penghormatan dan sebagainya di masyarakat. Dan yang paling atas aktualisasi diri atau kemewahan itu tadi ya. Itu tentang ini sebagai teori Maslow ya, menjelaskan hierarki kebutuhan. Kebutuhan primer adalah dasar piramida, diikuti sekunder dan tersier. Ada studi kasus tentang perbandingan pemenuhan kebutuhan. Yang pertama adalah pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan. Pendidikannya tinggi, dia bisa bekerja di tempat yang lebih tinggi ya, posisinya, jabatannya. Sedangkan pendidikan yang lebih rendah tentu dia tidak bisa bekerja di jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi. Namun itu tergantung usaha juga ya, kerja keras juga. Kemudian pekerjaan, jenis pekerjaan mempengaruhi pendapatan dan kebutuhan. Pekerjaan bergaji tinggi itu sangat menunjang pemenuhan lebih banyak kebutuhan. Dengan pekerjaan yang penghasilan rendah tentu harus berpikir keras ya. Kemudian lokasi geografis mempengaruhi biaya hidup dan kebutuhan perkotaan lebih mahal dari perdesaan. Jika kita hidup di lokasi yang lebih dekat dengan tempat bekerja, akan lebih hemat waktu, lebih hemat biaya transportasi. Namun jika kita tinggal di tempat yang lebih jauh dari tempat pekerjaan, maka tentu akan lebih mahal kebutuhannya. Itu ada 3 ya. Kemudian kesimpulannya, hidup itu harus seimbang ya, keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier harus seimbang. Prioritaskan kebutuhan primer sebagai fondasi kehidupan. Tanpa ini kualitas hidup terganggu. Primer pertama, kebutuhan pokok ya. Sandang, papan, pangan. 3 macam ini harus selalu terpenuhi. Jangan sampai sandangnya tidak terpenuhi malah naik ke sekundernya. Jangan sampai rumahnya mau roboh malah lebih cenderung ke memenuhi kebutuhan sekunder. Yang kedua sekunder, kebutuhan sekunder meningkatkan kualitas hidup, pendidikan dan kesehatan sangat penting. Setelah primer terpenuhi, naik ke sekunder. Kemudian kalau bisa tersier ini enggak utama ya, yaitu kebutuhan tersier meningkatkan status sosial. Namun jangan korbankan kebutuhan sekunder dan primernya. Capai keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan, prioritaskan yang utama dan bijak dalam berbelanja. Demikian tentang kebutuhan hidup manusia, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Semoga
dapat bermanfaat materi ini, dan tentunya semoga kita dapat menjadi diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang bagaimana memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.